Em, kita mulai ya perkuliahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini masih bisa melanjutkan kuliah BK Karir pertemuan yang ke-14 kalau tidak salah ya. Dan mohon maaf menunggu sedikit lama, terlalu lama. Mohon maaf karena ada kesalahan ya, ada dan hari ini akan dilanjutkan perkuliahan BK Karir dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, seperti biasa ya, jangan lupa absen jam 2 pas. Nanti channelnya seperti biasa dilihat yang langsung join di ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hereditas dan hereditas dalam karir. Namun sepertinya Bapak belum join bersama kita ya di sini. Jadi mungkin sebentar. Iya ya, Bapaknya belum join. Jadi kita mulai saja perkuliahan hari ini. Zara udah ada dulu. Zara, halo. Oke, teman-teman, kayaknya belum ada ya Teh Zahranya di sini. Nah, sambil menunggu Teh Zahra, saya izin mengingatkan kembali untuk pengerjaan mind mapping. Teman-teman diusahakan untuk tepat waktu di hari Selasa ya, mengumpulkan pre-notes-nya diusahakan tepat waktu di hari Selasa. Jadi deadline-nya jam berapa? Selama masih hari Selasa, silahkan. Berarti masih bisa ketika jam 23.59 ya. Masih bisa disubmit tugasnya. Terus jangan lupa juga untuk kelompok yang sudah presentasi tapi belum upload video rekaman perkuliahannya di YouTube, silahkan untuk menghubungi Ibu Rita ya untuk admin YouTube, channel YouTube kita BKID. Teman-teman yang belum subscribe ya. Semoga nanti channel YouTube-nya jadi berkembang dan bermanfaat. Jadi teman-teman, mind map dikumpul di hari Selasa. Juga yang kebagian presentasi silahkan langsung kirim juga di email
Dan alhamdulillah Teh Zahra udah gabung ya sama kita. Mari kita mulai perkuliahan hari ini. Uh, saya persilahkan kepada Teh Zahra untuk melakukan atau memulai presentasinya pada siang hari. Silakan. Halo Teh Zahra, sudah siap? Iya, Dit. Sebentar ya. Teman-teman sudah tampak PowerPoint-nya? Sudah kelihatan, Di. Silakan Teh. Udah ada belum yang recordnya? Maaf banget, aku baru nyampe. Ih, sorry banget, ini teh aku lagi nyari tadi teh cara record gimana. Udah sama Rifda. Udah ke-record sama aku. Ya, jadi boleh dimulai langsung aja presentasinya. Oh iya, maaf ya. Makasih. Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di perkuliahan ini. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai hair. Adapun pemateri pada siang hari ini ada Miswarin, ada Muiz kalau misalkan nanti Muiznya hadir, dan ada Siti Latifah. Nah, untuk materi hari ini, Hereditas Karir, kami membagi materinya menjadi dua, Hereditas dalam karir dan juga karir itu sendiri. Nah, untuk materi pertama yaitu mengenai hereditas dalam karir akan disampaikan oleh Siti Latifah dengan beberapa poin. Nanti kita simak sama-sama ya. Ada 4 poin yang harus dijelaskan. Pada Siti Latifah disilahkan. Oke, sebentar. Maaf teman-teman ya. Maaf Pak di ini dulu. Alhamdulillah Bapak dosen kita semua sudah bergabung bersama di ruang virtual ini. Kepada untuk itu kebetulan juga perkuliahan memang belum dimulai ya, diskusinya belum dimulai. Untuk itu
Saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Sugandini Harja PhD untuk menyampaikan pemaparannya mengenai perkuliahan kita hari ini, hereditas dalam karir. Dipersilahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya kelas kita ini, semua siap belajar, semua dengan harapan terbaik kita di dalam satu kerjaya dan satu karir yang lebih baik daripada orang tua kita, lebih baik daripada lingkungan kita berada, gitu ya harapan kita ya. Baik, kali ini kita bicarakan mengenai bagaimana kita berangkat dari keluarga tentang karir kita sendiri. Keluarga kita ini tentu bervariasi. Setiap orang berbeda latar belakangnya. Setiap orang juga berbeda kondisi lingkungannya. Setiap orang berbeda performansinya lah kira-kira ya. Walaupun tidak menurut agama kan orang yang terbaik itu orang yang bertakwa, orang yang terbaik itu orang yang paling saleh, tetapi realitas masyarakat membuat suatu klasifikasi tentang struktur keluarga, tentang klasifikasi keluarga. Mungkin ada keluarga petani, ada keluarga agamawan, ada keluarga guru misalnya kan, ada keluarga entrepreneur, ada keluarga antenar, ada berbagai variasi dalam keluarga, dan tentu ini akan menjadi suatu titik tolak yang berbeda kepada setiap diri kita. Kita ini mau melompat karir dari mana gitu ya. Nah maka dalam rangka itu mungkin saja keluarga menjadi satu pertimbangan bagi kita. Karena ada satu ibarat kan pohon itu buah itu nggak jauh-jauh daripada pohonnya. Walaupun nggak selalu benar juga, ya kan nggak selalu benar. Mungkin pohonnya jatuh ke dalam truk pinggir jalan, truknya berjalan kemana-mana, pohonnya bisa jatuh di buahnya, bisa jatuh di mana saja, ya kan? Ya mungkin namanya orang berhijrah. Jadi kita akan bicarakan tentang bagaimana perspektif karir yang bertolak dari keluarga. Poin kita begitu. Jadi semua yang kita bicarakan pada hari ini ngomong keluarga. Di status keluarga kah, ekonomi keluarga kah, diversity keluarga, internal kontrol keluarga juga sama gitu. Yang kemudian itu berdampak kepada kita sebagai individu di dalam di dalam keluarga itu. Nah, saya dulu pernah punya pandangan, pernah diberi pandangan oleh sebagian orang. Anda mungkin kaget juga dengan pandangan ini, bahwa orang tuh nggak perlu dibekali dengan nilai tinggi, nggak usah dibekali dengan pengetahuan tinggi, gitu ya. Kalau sudah jadi sarjana, mereka akan kembali kepada orang tuanya, dan orang tuanya akan mengolah anaknya itu. Dia akan seperti apa anaknya, tergantung orang tuanya. Itu tidak ada kaitan dengan pengetahuan selama studi, tidak ada kaitan dengan berapa nilai daripada mata kuliah yang mereka dapatkan. Itu ada asumsi begitu. Nah, ini saking mereka yakin bahwa faktor keluarga itu begitu dominan pada karir orang per orang. Tapi bagi saya di zaman sekarang ini nggak lagi begitu. Dulu mungkin anak orang kaya anaknya kaya, dulu begitu. Sekarang nggak juga. Dulu anaknya pejabat, bapaknya pejabat, anaknya ikut jadi pejabat, sekarang nggak juga. Kenapa itu? Karena tesnya sekarang sudah lebih objektif. Untuk jadi orang kaya itu berbeda cara di zaman dulu yang berbasis tanah dan bangunan, sekarang berubah menjadi skill gitu ya, menjadi soft skill, menjadi relasi. Ya, perubahan-perubahannya begitu, menurut saya begitu drastis gitu perubahannya. Jadi kekayaan tidak lagi dihitung pada berapa jumlah tanah dan bangunan gitu ya. Nah, tapi itu tentu berbeda persepsi, berbeda juga kondisi tempat-tempat. Mungkin Anda yang tinggal di mana di daerah pesawahan sana ya, sawah yang luas itu menjadi indikasi orang tuh jadi orang kaya.
Tapi di kota sini orang kaya nggak mesti jumlah lahannya luas. Mungkin juga yang luas tuh relasinya atau ijazahnya tinggi atau ormasnya banyak dan memberikan kontribusi yang tinggi misalnya gitu. Nah, kita nggak paham betul juga ini. Poin kita lah itu. Jadi Anda itu bayangkan mendapatkan suatu lompatan karir dengan titik tolak dari keluarga. Ada aspek-aspek yang disebutkan nanti oleh teman kita di dalam diskusi ini. Kita misalnya ungkap satu-satu ini kan, adversity itu bicara tentang ketahanan, ketangguhan orang di dalam sampai kepada puncak tertinggi. Karena ada orang yang studi sampai Bandung sudah capek, puas, kemudian malas lagi studi lebih lanjut. Ada orang yang studi sampai mungkin Jogja, sampai Jakarta, selesai, dia nggak malas juga. Ada orang studi sampai kemana? Sampai ke Jepang, ke Asia gitu ya, ke Turki. Ada juga orang sampai ke Amerika, kemana ke Eropa, Europe misalnya. Nah ini kan ada orang studi ilmu umum saja, orang studi umum dan agama, gitu ya. Tergantung seberapa ketangguhan dia di dalam adversity tadi mencapai puncak-puncak tertinggi. Nah, di dalam keluarga pun demikian. Ada keluarga yang memang kalau berkarya itu luar biasa, gitu, habis-habisan gitu ya. Ada juga karyanya itu biasa-biasa saja, pendek-pendek saja gitu. Ibarat burung terbang jauh, tapi kalau semut kan pergerakannya sedikit, ya kan? Kalau harimau dapat mangsa itu dengan berburu. Tapi kalau kuya, apa kuya itu bahasa Indonesianya? Ya, kuya. Nah, kuya itu di dalam air. Dia sebenarnya kalau ada ikan lewat baru dia makan. Kalau nggak ada makan, nggak ikan lewat dia nggak makan. Kura-kuranya gitu, kuya. Ya. Sifatnya begitu. Jadi ini kan menjadi bagi kita akan menjadi satu inspirasi dan mungkin menjadi titik tolak untuk perubahan karir kita. Poin lebih daripada itu semua. Apapun kondisi keluarga kita tidak membuat kita menjadi kecil, tidak membuat kita jadi pesimis, gitu ya. Kita tetap bisa berselancar dalam keadaan apapun keluarga kita lengkap atau tidak lengkap, mendukung atau tidak mendukung, ya. Memberi fasilitas atau tidak, menurut saya tetap kita akan mendapatkan karir terbaik, kesempatan terbaik dengan pandangan-pandangan yang luas, pandangan-pandangan yang saintifik, yang kemudian kita bisa tentukan strateginya. Baik, sementara ini dipersilakan diskusi dan bagian akhir jika diperlukan, insya Allah saya akan ikut serta menambahkan pandangan-pandangan dari teman kita dalam diskusi. Selamat berdiskusi, terima kasih kepada Kosma PJ kita dan kepada presenter kita juga para penyimak aktif. Saya Mihaja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen kita bersama Bapak Sugandi HC PhD atas pembukanya untuk perkuliahan hari ini. Untuk itu silakan saya kembalikan kembali kepada Zahra selaku moderator. Bu moderator. Baik, terima kasih. Nah, kita lanjutkan ya untuk presentasi hari ini. Untuk materi pertama tadi mohon maaf bukan disampaikan oleh Siti Latifah tapi disampaikan oleh Swarin, kesalahan saya. Nah, untuk materi pertama mengenai realitas dalam karir akan disampaikan oleh Muhammad Isahari. Kepada Swarin silahkan. Tunggu sebentar share screen ya. Bentar lagi nunggu PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ada masalah jaringan.
Jadi saya mau miswarin bin Abu Bakar. Saya akan menyampaikan yaitu beberapa pengetahuan yang saya ketahui tentang hereditas dalam karier. Jadi hereditas dalam karier ini terdapat lima main poinnya. Jadi poin yang pertama itu adalah konsep diri dan dukungan keluarga. Kedua adalah internal locus of control dan dukungan keluarga terhadap perencanaan karier. Ketiga, kematangan karier dari status sosial ekonomi keluarga. Dan yang keempat adalah genogram untuk meningkatkan perencanaan karier. Jadi yang pertama, tadi yang saya ceritakan itu konsep diri. Jadi konsep diri adalah berarti terdapat hubungan yang positif antara konsep diri dengan kematangan karier seseorang. Bagi dukungan keluarga pula adalah ada hubungan yang positif dan signifikan antara kematangan karier dan dukungan keluarga. Jadi di dalam penyataan dukungan keluarga tersebut bahwa di dalam suatu karier itu haruslah matang dan juga haruslah kematangan daripada karier kita itu adalah akan membuahkan hasil yaitu dukungan keluarga kita. Terdapat juga beberapa perkara yang ingin kita lakukan tetapi tidak bisa dilakukan disebabkan dihalangi oleh keluarga kita sendiri. Terusnya, jadi Allah nggak kelihatan. Oke, bentar ya. Hereditas dalam karier. Jadi yang ini adalah poin kedua ya, internal locus of control dan dukungan keluarga terhadap perencanaan karier. Kepribadian individu salah satunya dipengaruhi oleh locus of control seperti internal locus of control. Yang kedua, internal locus of control berhubungan dengan keyakinan bahwa usaha dan kemampuannya sendiri menentukan nasibnya baik kesuksesan atau kegagalan yang akan diterimanya nanti. Yang ketiga, keluarga haruslah berperan aktif dalam perkembangan anak sama halnya dalam menentukan rencana karier. Dukungan keluarga sangatlah diperlukan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi adalah bahwa dukungan keluarga itu amatlah penting bagi perkembangan karier seseorang itu. Jadi contohnya yang paling mudah adalah apabila kita ini ingin menjadi apa ya? Contohnya si Teh Zahara maunya jadi artis. Jadi dia itu harus mempunyai dukungan keluarganya. Jadi kalau keluarganya nggak mendukung, dia nggak bakal jadi artis. Dia akan paling dia akan menjadi tukang. Ya paling dia akan jadi yang konselor ataupun orang tua dia itu bilang dia, oh kamu itu nggak boleh jadi artis, kamu itu harus jadinya dokter, kamu itu harus jadinya gini, kamu itu harus jadi gini. Jadi dorongan keluarga itu amatlah berperannya besar di dalam keputusan karier seseorang. Terusnya, jadi
seperti yang tadi main poinnya adalah kematangan karier dari status sosial ekonomi keluarga. Tidak ada perbedaan kematangan karier dilihat dari status sosial ekonomi orang tua, kematangan ekonomi orang tua. Kematangan karier seseorang dengan status sosial ekonomi orang tua tinggi cenderung lebih rendah dengan tingkat variasi yang tinggi. Artinya, di status sosial ekonomi ini, ada seseorang dengan tingkat kematangan karier yang paling rendah, sekaligus ada yang paling tinggi. Perlu dianalisir lebih lanjut mengapa tingkat kematangan karier seseorang dengan status sosial ekonomi tinggi cenderung lebih rendah. Jadi, seperti yang pernyataan tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan kematangan karier dilihat dari status sosial ekonomi orang tua. Kematangan karier seseorang dengan status sosial ekonomi orang tinggi cenderung lebih rendah disebabkan teh undur teh buruk. Jadi kan kematangan karier dengan sosial ekonomi itu tidaklah memainkan peranan gitu. Seperti yang dia pada pernyataan ini adalah bahwa seseorang itu apabila dia itu mempunyai keluarga yang mempunyai ekonomi yang tinggi, yang bagus lah, yang bagus, jadi dia itu anak orang kaya, anak sultan atau apa, jadi kemungkinan karirnya itu enggak tinggi, tidak semestinya tinggi. Soalnya seperti yang kita tahu, seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan orang-orang yang berjaya itu berasal dari orang yang berjaya itu berasal dari orang-orang yang keluarganya itu ekonominya enggak selalu baik. Jadi mereka itu pada ramainya datang daripada orang yang susah. Ya, saya harap seterusnya. Oke, hereditas dalam karier yang ketiga adalah merupakan genogram untuk meningkatkan perencanaan karier. Jadi secara umum tahapan genogram terdiri daripada 3 tahap dan proses, yaitu tahap yang pertama adalah konstruksi genogram, yaitu ilustrasi yang disajikan menggambarkan secara fiktif tentang suatu silsilah keluarga dengan jumlah yang terbatas. Yang kedua, tahap kedua adalah identifikasi jabatan. Dilakukan melalui wawancara dengan konseling untuk mengembangkan alternatif dalam upaya mengidentifikasi jabatan. Dan tahap ketiga, eksplorasi konseling, yaitu tahap ini bertujuan untuk mengeksplorasi konseling mengenai pemahaman dirinya, lingkungan, khususnya lingkungan kerja, serta kemampuan dalam merencanakan dan membuat keputusan bagi karirnya sekarang dan masa yang akan datang. Seterusnya. Slide. Slide-nya seterusnya. Oke. Ya. Jadi yang kedua adalah karier. Karier ialah apa yang dirasakan. Wah, kok ngilang?
Mohon maaf ya, ada kendala jaringan. Mohon maaf semuanya, ada sedikit kesalahan teknis. Nah, untuk pembahasan dari saudara Muswalin sudah sampai pada akhirnya ya di genogram yang terakhir pembahasan itu. Nah, tadi itu adalah pembahasan hereditas dalam paling selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke bagian karakter itu sendiri. Nah, ada beberapa poin yang akan kita seliti.
pembahasan kali ini akan dilanjutkan oleh Siti Latifah. Pada saudari, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya suara saya terdengar. Oke, lanjut ya. Di sini saya akan membahas mengenai karir ya. Poin yang akan saya bahas yang pertama ada kematangan karir, kemudian ada pilihan karir, kemudian ada niat pilihan karir sebagai suksesor bisnis keluarga, kemudian perencanaan karir sendiri. Yang pertama ada kematangan karir. Slide selanjutnya. Ada fase ya, ada 5 tahap pematangan karir. Nah, di sini terdapat 5 fase. Yang pertama itu ada fase pengembangan atau kita sebut dengan growth. Nah, dari fase pengembangan ini dari lahir sampai umur lebih kurang 15 tahun, di mana anak-anak mengembangkan berbagai potensi, pengembangan khas, sikap, minat, dan juga kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambar diri gitu. Kemudian juga ada fase eksplorasi. Nah, di sini dari umur 15 tahun sampai dengan umur 24 tahun, di mana orang muda memikirkan berbagai alternatif tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat gitu. Kemudian ada fase pemantapan. Nah, dari umur 25 tahun sampai 44 tahun yang dicirikan usaha tekun memantapkan diri melalui siklus pengalaman selama menjalani karir. Selanjutnya ada fase pembinaan. Nah, di sini dari umur 45 tahun sampai 64 tahun, di mana orang yang sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. Dan yang terakhir ada fase kemunduran. Di sini fase ini bila orang memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepaskan jabatan. Baik, next. Selanjutnya ada kematangan karir. Ada 4 aspek kematangan karir. Yang pertama ada perencanaan. Nah, perencanaan ini adalah kesadaran individu untuk membuat pilihan pendidikan dan karir serta mempersiapkan diri untuk membuat pilihan tersebut. Yang kedua ada eksplorasi. Nah, dimensi eksplorasi ini diartikan sebagai kecenderungan individu untuk secara aktif menggunakan kesempatan dari lingkungan. Nah, kemudian ada kompetisi informasional. Kompetisi informasional mengacu pada pengetahuan tentang bekerja. Kompetisi informasional dikatakan berkembang dengan baik jika individu cukup mengetahui tentang berbagai macam tugas-tugas pekerjaan gitu, dan menerapkan informasi tersebut. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, pada pengambilan keputusan ini, dimensi terakhir ini memaknai bahwa individu mengetahui apa saja yang harus dipertimbangkan dalam membuat pilihan karir. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga. Tadi yang sudah dijelaskan Miss Marin ya, keluarga memang sangat berpengaruh terhadap para seseorang. Latar belakang keluarga berperan penting dalam pematangan seseorang. Pengalaman masa kecil, di mana role model paling signifikan adalah orang tuanya itu sendiri. Kemudian ada faktor internal individu. Faktor individu memiliki pengaruh yang kuat juga dalam perkembangan seseorang. Hal ini mencakup harga diri ya. Ada harga diri, pengharapan diri, dan juga keyakinan kemampuan diri. Kemudian ada faktor sosial ekonomi.
juga mencakup 3 faktor lainnya, yaitu pertama ada lingkungan, status sosial ekonomi, dan juga jenis kelamin. Itu faktor yang mempengaruhi kematangan karir. Next, di sini juga ada aspek harga diri ya. Yang pertama ada keberartian diri. Nah, keberartian diri ini yaitu perasaan berarti yang dimiliki oleh individu, akan bisa dilihat melalui perhatian dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh lingkungan. Nah, biasanya itu ditandai dengan penerimaan diri, penerimaan dari orang tua atau keluarga, penerimaan dari teman, bisa juga dari popularitas. Dan yang kedua ada kekuatan individu atau power gitu, yaitu kemampuan individu untuk mempengaruhi atau mengontrol dan mengendalikan orang lain di samping mengendalikan diri sendiri. Biasanya ditandai dengan mengatur dan mengontrol perilaku orang lain, kemudian perlakuan dan rasa hormat dari orang lain, kemudian juga mengontrol perilaku diri sendiri dari orang lain. Yang ketiga ada kompetensi. Kompetensi ini diartikan sebagai individu yang memiliki usaha yang tinggi untuk meraih prestasi yang baik. Nah, di sini juga ditandai dengan mampu melaksanakan tugas atau tanggung jawab dengan baik, kemudian mampu menghadapi situasi sosial, juga mampu berprestasi dengan baik, dan juga mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dan terakhir juga bisa mengambil keputusan sendiri. Next, di sini faktor individu memilih suatu karir. Ada faktor genetik ya, kalian sudah tahu faktor genetik pasti dari turun menurun mungkin ya. Kemudian ada faktor kondisi lingkungan, sudah tadi sebelumnya dijelaskan faktor kondisi lingkungan. Kemudian ada faktor belajar dan juga ada faktor keterampilan menghadapi tugas. Biasanya ini kemampuan kita gitu menghadapi tugas seperti apa. Kemudian next, di sini ada fungsi keluarga terhadap pilihan karir. Ada fungsi secara psikologis dan juga ada fungsi secara sosiologis. Nah, fungsi secara psikologis yang pertama ini yaitu meliputi yang pertama bisa rasa aman, kemudian pemenuhan kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, dan juga sumber kasih sayang, dan juga bisa sebagai model perilaku untuk anak belajar. Kemudian pemberian bimbingan perilaku secara sosial, kemudian pembentukan anak dalam memecahkan masalah, pemberian bimbingan dalam belajar, keterampilan motorik, pemberian bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal dan sosial. Dan yang kedua ada fungsi sosiologis. Fungsi sosiologis ini meliputi fungsi biologis, ekonomi, kemudian pendidikan, juga sosialisasi, dan juga pelindungan, kemudian kreatif juga, dan yang terakhir ada sebagai fungsi agama gitu. Next. Nah, di sini ada niat pilihan karir sebagai suksesor bisnis keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI gitu, niat itu diartikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan, kehendak, keinginan dalam hati
akan melakukan sesuatu. Menurut Farker tahun 2004 menyatakan bahwa niat sebagai keinginan seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang dipikirkan secara sadar dan mengarah perilaku seseorang. Sementara itu, suksesor dalam bisnis keluarga adalah penerus atau sering disebut sebagai putra mahkota. Yang umumnya diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu penerus keluarga yang ditunjuk berdasarkan warisan atau berdasarkan pada penunjukan manajemen profesional. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki niat untuk menjadi suksesor berarti ia telah memiliki keinginan untuk meneruskan bisnis keluarga. Yang poin pertama ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini merupakan akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan keluarga itu sendiri. Kinerja bisnis keluarga dapat dipahami sebagai ukuran stabilitas nilai bagi seseorang individu. Persepsi positif anggota keluarga tentang bisnis keluarga ini sebagai pengusaha sukses akan memengaruhi kelangsungan bisnis keluarga dalam jangka panjang. Usahawan yang sukses adalah panutan yang kedua ada motivasi wirausaha. Motivasi ini merupakan sebuah proses dalam menentukan arah dan kekuatan individu dalam mencapai tujuannya. Beberapa penelitian mengkonfirmasikan bahwa kepercayaan tentang suatu objek ditentukan oleh sikap terhadap objek atau attitude towards that object. Dalam kasus ini, objek di sini adalah wirausaha. Mahasiswa yang berpotensi sebagai suksesor dapat mencapai objek dengan menciptakan startup baru atau dengan menerima peran sebagai suksesor. Adapun motivasi untuk berwirausaha memiliki peran penting dalam kedua situasi tersebut. Next. Adapun perencanaan karir sendiri itu dipengaruhi oleh dua faktor ya. Yang pertama ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Perencanaan karir sendiri dalam faktor internal itu adalah salah satunya berkaitan dengan kepribadian. Nah, kepribadian individu salah satunya dipengaruhi oleh locus of control yang tadi sudah dijelaskan. Seperti internal locus of control ini yaitu ada ekspektasi umum di mana tindakan sendiri akan menyebabkan munculnya hasil akhir yang diinginkan. Internal locus of control berhubungan dengan kemampuan sendiri menentukan nasibnya baik kesuksesan atau kegagalan yang akan diterimanya nanti. Dalam perencanaan karir seperti dalam penelitiannya Widya Astuti dan Widyawati, individu yang memiliki internal locus of control akan menunjukkan kemauan untuk bekerja keras mengumpulkan informasi-informasi tentang karir secara mandiri seperti bidang pekerjaan, persyaratan yang harus dipenuhi pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dan yang kedua ada faktor internal. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor eksternal ini dukungan keluarga. Jadi faktor eksternal ini dari dukungan keluarga. Keluarga harus berperan aktif dalam perkembangan anak, sama halnya dalam menentukan rencana karir.
sama halnya dengan menentukan rencana karir ya. Dari tadi memang keluarga sangat berpengaruh gitu ya. Menentukan rencana karir, dukungan keluarga sangat diperlukan gitu. Dukungan keluarga ini memiliki peran penting bagi anak, terutama dalam menunjang kebutuhan karir mereka. Nah, dukungan keluarga ini adalah seperangkat kegiatan pelayanan yang berorientasi pada peningkatan fungsi keluarga dan pembinaan pengasuhan anak, dan kegiatan keluarga lainnya dalam sistem hubungan dan sumber daya yang mendukung, baik formal maupun informal. Nah, anak memerlukan penerimaan dari keluarga untuk menunjang keberhasilan yang akan dicapainya. Keterlibatan keluarga dalam membuat perencanaan karir menjadi perhatian ini dengan memberikan saran informasi yang dibutuhkan oleh sang anak gitu, dan memberikan dukungan penuh terhadap pilihan atau rencana anaknya. Adanya dukungan keluarga akan berdampak yang positif gitu anak-anak, sehingga mereka merasa nyaman dan meningkatkan motivasi untuk mengejar keinginannya tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk suaranya mungkin agak kecil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Siti Latifah yang telah menyampaikan materi. Mohon maaf ya semuanya, Siti Latifah juga dalam keadaan sehat. Jadi mari sama-sama kita doakan semoga saudari bisa kembali sehat dan pulih seperti biasanya. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung kegiatan pada hari ini, kegiatan pada hari ini. Semua materi telah disampaikan. Nah, selanjutnya untuk sesi selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan oleh saudara sekalian, disilakan. Ya, Pak. Oh iya, permohonan maaf juga dari saudara Luis, karena tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa pemateri seharusnya ada 3, yaitu dengan Abu Muizzuddin, namun saudara tidak dapat hadir gitu pada perkuliahan hari ini karena jaringan dan juga memang sedang ada yang dilakukan, jadi tidak di tempat yang jaringannya bagus gitu, jadi tidak mendukung untuk perkuliahan meet seperti ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman semuanya. Untuk pertanyaan disilahkan itu langsung disampaikan atau lewat chat juga boleh. Selamat ingin bertanya. Disilahkan. Sebelumnya suara saya terdengar. Mendengar jelas. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana pemahaman atau penelitian istilahnya dari saudara Muhammad Kiswarin terkait dukungan orang tua terhadap karir di Malaysia, apakah sama saja dengan di Indonesia? Misalkan tadi sudah dijelaskan oleh Ms. Warin bahwa ketika anaknya ingin menjadi polisi, orang tuanya menyuruhnya untuk masuk ke ranah kesehatan seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Apakah hal itu juga terjadi di sana? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Rahmat yang telah memberikan soalan pada saya. Jadi, perkara itu gimana ya? Kalau di Malaysia itu emang ada juga kayak gitu. Soalnya di mana-mana aja perkara itu pasti dilakukan. Soalnya perkara ini sangat umum ya. Contohnya pemikiran orang tua itu, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi polisi, kamu harus jadi ini, harus jadi ini, harus jadi ini. Jadi karier anaknya itu telah ditetapkan oleh orang tuanya. Soalnya orang tuanya mikir kayak gini. Jadi kalau kamu itu dari dokter, kamu akan jadi orang berjaya. Orang dokter itu orang berjaya, orang pintar, orang kaya. Kalau polisi itu yaitu bekerja di bawah kerajaan. Yaitu bakal nanti dikasih kelebihan-kelebihan oleh negaranya gimana. Kalau jadi tentara atau apa semuanya. Jadi perkara itu gimana ya? Sangat umum lah, di mana-mana aja, di mana-mana negara aja pasti ada yang kayak gitu. Terutamanya di Asia lah. Soalnya Asia ini orang tuanya itu lebih kepada mendorong seseorang itu jadi sebenarnya itu mendorong anaknya menjadi sesuatu yang diingini oleh orang tuanya sendiri. Jadi contoh orang tuanya ini dulunya orang susah. Jadi dia itu mikir, oh aku nanti kalau udah punya anak, ntar anak aku jadi dokter, biarlah jadi orang dokter, biar jadi orang yang orang berjaya lah gitu, orang yang karirnya besar ataupun sukses, supaya dia nggak bakal merasa susah seperti aku dahulu. Jadi orang tuanya pemikiran orang tuanya gitu. Jadi seperti apa yang kita ketahui, ada beberapa cerita ya yang pernah saya telah baca ataupun apa tentang anak-anak orang-orang yang berjaya. Contohnya anaknya bekas Presiden Amerika ya, yaitu Presiden Barack Obama. Jadi Barack Obama itu dia itu seseorang yang enggak memanjakan anaknya sendiri ya. Anaknya itu sewaktu perkuliahan, dia itu lagi kuliah, dia itu menyuruh anaknya itu bekerja sambil kuliah. Itu anaknya itu bekerja di restoran makanan McDonald. Jadi foto anak itu diambil. Jadi kan udah itu ditanya lah. Emang kenapa Bapak kamu ini anaknya bayang aja anak presiden disuruhnya kerja di McDonald. Jadi orang mikir, emang kamu ini dibuang keluarga atau apa ya? Tapi sebenarnya itu orang tua itu enggak memanjakannya, dan orang tua itu memberikan pilihan itunya. Kamu benar ya, kamu itu mau kerja atau gimana? Jadi itu pilihan kamu sendiri, gitu. Tapi kebanyakan orang tua tidak kira di mana ataupun tempatnya, tidak semestinya Indonesia ataupun Malaysia. Malaysia juga kebanyakan masih kayak gitu. Pemikiran orang tua itu dia itu ingin anaknya itu memenuhi cita-citanya, bukannya dia ingin melihat anaknya memenuhi cita-cita anaknya, tapi dia itu ingin melihat anaknya memenuhi cita-citanya. Nah, gitulah. Itu aja yang saya bisa jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih misalnya atas jawabannya. Baik, terima kasih pada saudara Mas Farin yang telah menyampaikan jawabannya, dan juga saudara Rahmat yang telah sepertinya sudah puas ya dengan jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, jika ada teman-teman lain yang ingin bertanya, disilahkan.
Baik, sepertinya materi yang teman-teman kami sampaikan dari kelompok 10 telah dapat diterima ya oleh teman-teman yang lainnya dengan baik. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mari sama-sama kita tutup saja presentasi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua atas perhatiannya dari awal presentasi hingga akhir. Kepada teman-teman yang menyampaikan materi juga terima kasih kepada Ms. Warin, Latifa, dan juga Muis yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan teknis di presentasi kali ini ataupun juga kesalahan penyampaian dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ejek. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kelompok 10, kepada Teh Zahra selaku moderator dan teman-teman yang sudah mempresentasikan materi hari ini. Mungkin cukup sekian perkuliahan kita pada sore hari ini menjelang sore, atau saya persilahkan kepada dosen kita bersama Bapak Sugandi Miharja PhD apabila ada tambahan ataupun yang ingin disampaikan. Bismillah, alhamdulillah kita tadi sudah menyimak presentasi luar biasa. Ini jadi webinar Asia Tenggara ini karena ada Indonesia Malaysia sama-sama bicara tentang bagaimana keluarga berperan serta di dalam karir anaknya. Kita juga tadi mendengar bagaimana di negara barat sana ada suatu karir yang lebih realistis, walaupun misalnya tadi disebutkan dia keluarga gedung putih misalnya, tapi tetap saja anaknya dibawa pada karir yang lebih rasional, realistis. Baik, ini satu pandangan-pandangan yang mencerahkan bagi kita. Saya Miharja ikut senang pada pandangan-pandangan semua. Terima kasih kepada PJ Kosma kita, pada presenter yang luar biasa, juga para penanya dan penyimak aktif. Saya Miharja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugandi Miharja PhD atas penutupannya sore ini. Mungkin cukup sekian ya teman-teman perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah berperan aktif dan juga join di Google Meet ini hingga akhir perkuliahan. Semoga kita masih diberikan dan memupuk semangat pada akhir-akhir minggu di semester 6 ini. Juga untuk kesehatan teman-teman dijaga ya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah-salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Atur nuh.